demokrasi mulai bertentangan dengan Pancasila, apa langkah terbaiknya? Baik, saya terima kasih. Saya kenalkan diri, saya Marida Gomez. Saya sementara aktivis di lembaga konsultan pemberdayaan NTT. Jadi kita harus mengawali dulu kata demos. Demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah kekuasaan. Sehingga artinya bahwa demokrasi adalah rakyat berkuasa. Di saat rakyat berkuasa ada pertentangan, ada resistensi rakyat terhadap Pancasila, maka jalan yang terbaik adalah satu, kembalikan, hidupkan kembali pendidikan moral Pancasila di setiap jenjang pendidikan SD sampai tingkat perguruan tinggi. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah bagaimana forum komunikasi umat beragama, yaitu yang saya sementara hari ini ada di Kesbangpol, sekiranya bisa dikoordinasikan agar muatan-muatan iman yang ada di dalam Pancasila itu bisa disemangatkan lagi agar suatu waktu dia tidak bertentangan dengan Pancasila. Saya pikir dua hal ini yang penting. Yang berikut, demokrasi memberikan rakyat kebebasan dalam pemerintahan. Namun, jika kebebasan itu telah kelewatan, apa yang harus dilakukan? Baik, bicara kebebasan adalah hak dan kewajiban. Karena bicara hak adalah bagaimana rakyat yang berkuasa tadi memiliki hak, memiliki kontribusi apa, itu disebut kewajiban. Jika memang hak dan kewajiban masyarakat tidak pada level yang sesuai dengan kehendak kekuasaan, maka rakyat akan melawan. Mengapa dia harus melawan? Karena dia melihat ada tiga hal. Kita bicara dari demokrasi ada tiga hal, yaitu edukasi, advokasi, dan provokasi. Bagaimana kita cara mengedukasi rakyat agar tidak melawan hal yang ditanyakan Ade tadi? Bagaimana kita membangun satu advokasi kebijakan untuk melakukan pembelaan kepada rakyat agar tidak terjadi perlawanan. Dan yang terakhir adalah bagaimana memprovokasi dua hal tadi, edukasi, advokasi tadi, untuk masuk ke dalam ruang itu untuk kita, orang bilang win-win solution, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Saya pikir. Seperti yang Bapak ketahui, banyak sekali kasus korupsi di bangsa ini. Lalu, apakah kaitannya dengan demokrasi Pancasila? Oh ya, baik. Kebetulan saya juga ketua Umir Corruption Watch, yang saya memang dibesarkan, diajarkan oleh Indonesia Corruption Watch. Ya, kalau bicara korupsi memang antipati bagi saya. Bagaimana cara kita menghilangkan korupsi? Yaitu kembali kepada lembaga. Lembaga dalam hal ini apa? Mulai lembaga peranata sosial, hidup bagaimana mengarahkan orang, jangan mengambil hak orang. Yang kedua kepada kultur pemerintah, jangan seenaknya menggunakan uang yang tanpa ada juknis juklak. Dan yang ketiga adalah bagaimana seorang warga menginginkan supaya jangan ada korupsi, maka setiap apapun persoalan harus mampu melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana seorang warga mempunyai jiwa Pancasilais, tetapi kalau dia tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya melawan hukum, maka di dalam hukum disebut jika ada seseorang pernah mengambil uang lalu dikembalikan, maka itu ada terjemah masuk dalam mensrea, niatnya jahat, dan bagaimana mengembalikan ada aktus reus, perbuatan jahat. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, ini kita perlu sadarkan, lembaga pendidikan perguruan tinggi punya kewajiban untuk bagaimana memberikan pendidikan yang benar agar korupsi di Indonesia ini tidak terjadi. Saya pikir demikian.